Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai PPh orang pribadi atau PPh-OP bersama saya Astrid Faradisti. Selamat menonton. Ikatlah ilmu dengan tulisan, sehingga teman-teman jangan lupa siapkan pena dan juga kertas untuk mencatat sesuatu yang dianggap penting. Sebelum kita mendalami tentang PPh-OP, kita harus flashback tentang apa sih kewajiban pajak, wajib pajak. Yang mana wajib pajak sendiri ini kita tahu ya, ada dua, itu ada badan dan juga orang pribadi. Kemudian dia ini punya dua kewajiban, yang mana itu ada kewajiban masa dan juga kewajiban tahunan. Masa ini dia artinya wajib dilaporkan, wajib dibayar, disetorkan dan dilaporkan setiap bulannya. Itu ada PPh pasal 21 yang mana ini berkaitan dengan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Dalam artian ini biasanya karyawan ya. Kemudian adalah PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini berkaitan dengan banyak hal, ada tentang impor barang, kemudian penjualan barang tertentu, kemudian ada dengan bendaharawan yang mana sudah kita bahas sebelumnya. Ada PPh pasal 23, ini berkaitan dengan penghasilan berhubungan dengan jasa, kemudian juga sewa, tapi sewa selain bangunan ya, tanah dan bangunan. Kemudian ada juga tentang penghasilan dari bunga dividen royalti. Ada PPh final di sini. PPh final ini ada tiga juga PPh final. Itu ada PPh final 4 ayat 2, itu contohnya adalah hadiah undian, kemudian sewa sehubungan dengan tanah ataupun bangunan. Kemudian ada PPh pasal 15, itu adalah pajak penghasilan atas imbalan atau yang dibayarkan atau terhutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri, kemudian perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri, dan perusahaan penerbangan dalam negeri. Kemudian ini ada PP 23. Nah, PP 23 ini dia dibayarkan setiap bulan dengan tarif 0,5%, biasanya dikenal dengan PPh UMKM, atau bahasa formalnya adalah PPh atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang mana peredaran brutonya ini batasnya adalah 4,8 M. Jadi kalau di bawah 4,8 M dia membayar PPh final ini. Tapi yang di atas 4,8 M dia ada namanya PPh 25. PPh 25 ini adalah angsuran pajak yang mana dia itu dihitung berdasarkan SPT yang tahun lalunya. Nah, jadi SPT tahunan tahun lalu. Berdasarkan SPT tahunan tahun lalu, maka dapat dihitunglah PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini adalah angsuran pajak. Jadi, sederhananya PP 23 dan juga PPh pasal 25 ini sama-sama dibayarkan setiap bulan, sama-sama angsuran pajak. Tapi untuk PPh pasal 23 ini untuk wajib pajak yang memperoleh kemudahan PP 23 yang mana dia itu peredaran brutonya atau usahanya di bawah 4,8 M. Sedangkan yang di atas 4,8 M dia akan menggunakan angsuran PPh pasal 25 dan wajib nanti melaporkan PPh tahunan. Untuk yang PP 23 nanti PPh tahunannya hanya melaporkan PP 23 yang sudah dia bayarkan final setiap bulan. Nah, untuk PPh tahunan sendiri nanti ini untuk WP, OP dan juga badan ya, OP dan badan itu ada PPh pasal 28 atau 29. PPh 28 ini adalah berkaitan dengan lebih bayar dan 29 ini kurang bayar. Untuk PPh OP ini nanti dilaporkan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sedangkan kalau yang badan ini 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, di video yang sekarang ini kita akan fokus kepada yang orang pribadi. Untuk yang badan nanti kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya. Teman-teman, kita akan membahas lebih dalam mengenai orang pribadi ini sendiri. Nah, orang pribadi ini dia punya ada 3 jenis penghasilan. Itu ada penghasilan yang dari pekerjaan, hubungan pekerjaan, dia biasanya karyawan ya, kita anggap di sini. Kemudian ada dari kegiatan usaha atau pengusaha, dan ada dari kegiatan pekerjaan bebas. Nah,
kalau pekerjaan bebas sendiri ini dia adalah pekerjaan yang tidak berhubungan dengan pemberi kerja, jadi dia tidak ada hubungannya dengan hubungan kerja, dan juga dia itu bersifat keahlian. Contohnya adalah dokter, kemudian arsitek, pengacara, kantor konsultan pajak, kantor akuntan publik. Nah, jadi dia itu menggunakan keahliannya untuk mendapatkan penghasilan, gitu ya. Jadi dia buka kantor yang statusnya itu orang pribadi. Ya teman-teman, untuk orang pribadi karyawan, dia nanti di setiap tahunnya akan melaporkan berdasarkan bukti potongnya. Yang mana ketika dia dipotong PPh 21, dia akan mendapatkan bukti potong. Nanti nama bukti potongnya itu adalah 1721 A1 atau A2. A1 di sini ini untuk karyawan swasta, A2 di sini untuk pegawai negeri sipil, TNI ataupun Polri. Nah, untuk pengusaha berarti dia penghasilannya berasal dari usaha dia atau kegiatan usaha. Nah, ketiga ini dia itu nanti akan melaporkan pajaknya itu dengan yang namanya SPT. SPT di sini adalah sarana pelaporan pajak, yang mana SPT untuk orang pribadi ini ada 3, itu ada 1770 SS, kemudian 1770 S, dan 1770 aja. Nah, untuk yang 1770 SS ini adalah untuk orang pribadi yang penghasilan brutonya kurang dari 60 juta rupiah, ya. Penghasilan brutonya kurang dari 60 juta rupiah dan dia hanya dari satu pemberi kerja. Untuk yang 1770S ini penghasilan bruto di atas 60 juta dan juga dia punya penghasilan lain dan dia lebih dari satu pemberi kerja. Untuk yang 1770 ini digunakan untuk orang pribadi pengusaha dan juga pekerjaan bebas. Untuk yang pengusaha dan pekerjaan bebas ini ada hal yang perlu kita garis bawahi bahwa untuk menghitung pajaknya itu bisa menggunakan PP 23 atau tadi PPh 25 ya. Untuk angsuran pajaknya sendiri. Untuk PPh 23 ini nanti dia bersifatnya final. Jadi ketika di akhir tahun dia hanya perlu melaporkan berapa PPh final yang sudah dia bayarkan. PP 23 ini itu digunakan untuk pengusaha, orang pribadi pengusaha yang penghasilan brutonya kurang dari 4,8 M. Sedangkan untuk pekerjaan bebas ini tidak boleh menggunakan PP 23. Jadi dia harus mengangsur pajak PPh pasal 25. Itu ya. Kemudian untuk menghitung PPh final ini sendiri itu caranya sangat gampang. Itu yaitu penghasilan bruto atau omset dikali dengan 0,5%. Ini omset bulanan ya, setiap bulan. Omset bulanan setiap bulan kita kalikan dengan 0,5%. Jadi dia setiap bulan dibayarkan. Untuk sarana pelaporan tadi kan SPT ya, untuk sarana pembayaran itu adalah SSP atau surat setoran pajak. Jadi ketika di akhir tahun nanti dia tidak perlu lagi menghitung PPh tahunannya karena dia hanya cukup melaporkan berapa PPh final yang sudah dia laporkan. Ini sangat sederhana, makanya dia disebut dengan PPh UMKM. Teman, untuk yang menghitung PPh pasal 25 atau PPh angsuran ini itu menggunakan tarif sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 17. Yang mana teman-teman udah tahu ya, itu ada 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta, kemudian 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, kemudian 25% untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta,
dan 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Nah, cara menghitungnya sendiri ini adalah PPh 25 ini itu adalah pajak terutang tahunan dikurangi dengan PPh pasal 21, 22, 23, 24 ya, yang biasa kita sebut dengan kredit pajak. Kemudian dibagi dengan 12, maka akan dapatlah PPh pasal 25. Nah, gimana sih cara menghitung PPh terutang ini? Kita lihat ke video yang selanjutnya. Perhitungannya begini teman-teman, ini ada yang untuk pengusaha dan ada yang untuk pekerjaan bebas. Ya, kita ya nggak bingung. Untuk pengusaha sendiri ini adalah caranya itu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan. Dalam pajak itu ada biaya-biaya yang tidak diperbolehkan ya. Itu ada di Undang-Undang pasal 6 dan pasal 9. Untuk yang pasal 6 itu adalah yang diperbolehkan dan di pasal 9 itu yang biaya tidak diperbolehkan. Akan menjadi penghasilan neto. Ya, teman-teman. Nah, penghasilan neto nanti kita kurangi dengan PTKP. Kemudian akan kita dapatkan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini nanti akan kita kalikan dengan tarif pasal 17 akan menjadi PPh terutang. PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak akan menjadi dasar perhitungan angsuran pajak PPh 25. Nah, untuk menghitung PPh pasal 28 atau 29-nya itu adalah dengan cara PPh terutang dikurangi kredit pajak dikurangi dengan PPh pasal 25 yang sudah dibayar di tahun tersebut. Akan menjadi PPh 28 atau 29 gitu ya. Nanti akan lebih jelasnya kalau kita sudah lihat contoh soal. Kalau masih gini masih bingung ya. Nah, untuk pekerjaan bebas sendiri dia itu bisa menghitung dengan norma perhitungan penghasilan neto. Yang mana untuk norma perhitungan penghasilan neto itu gini, dia penghasilan bruto tidak dikurangi dengan biaya-biaya, tapi akan dikalikan dengan persen norma. Nah, persen norma ini nanti bisa dilihat di peraturan Menteri Keuangan, yang mana nanti akan ada tabel, ada 3 tabel teman-teman, di sana ada 3 tabel, itu tabel 4 lah, 4 tabel. Tabel pertama ini berkaitan dengan apa pekerjaannya, nanti bisa dilihat ada dokter, akuntan, bla bla bla. Nah, nanti di tabel pertama itu ada norma yang pertama, itu khusus untuk 10 ibu kota provinsi, yaitu ada Medan, Jakarta, Pontianak, kemudian Makassar, Manado, nanti bisa teman-teman lihat ada, pokoknya ada 10 itu. Kemudian yang kedua ini ibu kota provinsi lainnya, dan yang ketiga itu ada di selain ibu kota provinsi. Contohnya gini, kalau misalnya Pekanbaru itu tidak termasuk ke dalam 10 ibu kota yang disebutkan di tabel pertama. Maka kalau saya adalah seorang konsultan pajak di Pekanbaru, maka saya akan menggunakan tarif norma di tabel kedua. Tapi kalau saya misalnya ada di Bangkinang, berarti saya bukan ibu kota provinsi, tidak ada di ibu kota provinsi yang pertama, tidak juga ibu kota provinsi yang kedua, maka berarti saya ada di kabupaten, maka pakai tabel yang ketiga, gitu ya teman-teman. Jadi, untuk pekerjaan bebas ini bisa menggunakan norma, yaitu penghasilan bruto dikalikan dengan norma akan menjadi penghasilan neto. Ke bawahnya penghasilan neto akan dikurangi dengan PTKP, kemudian akan menjadi PKP. Nanti PKP akan dikalikan dengan tarif pasal 17 sama dengan ini ya.
dikali dengan tarif pasal 17 akan menjadi PPh terutang. PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak akan menjadi dasar perhitungan penghasilan angsuran pajak atau PPh pasal 25. Untuk menghitung PPh pasal 28 atau 29-nya itu dengan PPh terutang dikurangi kredit pajak dikurangi dengan PPh 25 yang sudah dibayar di tahun bersangkutan. Itu ya teman-teman. Untuk ini PPh 25-nya ini kita mencari untuk yang tahun berikutnya. Berapa sih angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya? Itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ke contoh. Nah, teman-teman ini adalah contohnya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa foto terlebih dahulu. Jadi ini contohnya teman-temannya. Ini ada Tuan Budi Fasolasi adalah pengusaha hampers Sultan pada tahun 2020 menerima penghasilan bruto sebesar 5,2 miliar. Jadi seluruh penghasilannya itu sebesar 5,2 M. Kemudian biaya operasional selama setahun itu ada 4,9 M, yang mana 4,9 M ini sudah sesuai dengan Undang-Undang PPh, jadi tidak ada perlu yang dikoreksi lagi. Kemudian diketahui Tuan Budi ini menikah dan punya 3 orang anak, yang mana anak ketiganya lahir pada bulan Februari tahun 2020, dan selama tahun 2020 Tuan Budi ini sudah membayar PPh pasal 25 sebesar 1 juta per bulan. Nah, berapa sih PPh OP untuk Tuan Budi dan berapa angsuran PPh pasal 25-nya jika diketahui si Tuan Budi ini pernah dipotong selama tahun 2020 itu PPh 22 dan 23 masing-masing 8 juta dan 9 juta. Nah, ini jawabannya. Ini ada penghasilan brutonya tadi 5,2 M ya. Dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan itu 4,9 M. Maka penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya akan menjadi penghasilan neto. Penghasilan netonya itu 300 juta. Kita kurangi dengan PTKP. PTKP-nya K2. Kenapa K2? Silahkan kalian jawab di kolom komentar kenapa dia K2. Kemudian PPh terutangnya itu 50 juta karena kita pakai tarif progresif pasal 17 ya. Penghasilan sampai 50 juta akan dikalikan dengan 5%, akan menjadi 2,5%. 2,5 juta, mohon maaf. Kemudian sisanya itu kita kalikan dengan 15%. Jadi 27.375.000. Sehingga PPh terutangnya itu adalah sebesar 29.875.000. Kemudian kita kurangi dengan kredit pajak, itu ada PPh 22 dan 23 akan menjadi dasar perhitungan pasal 25 di tahun 2021. Kemudian ini PPh akan kita kurangi dengan PPh pasal 25, PPh OP-nya akan kita kurangi dengan PPh pasal 25 akan menjadi PPh pasal 29, yaitu sebesar 875.000. Nah, ini yang akan dibayarkan ke kas negara. Ya, maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Kemudian untuk PPh pasal 25-nya di tahun 2001, ini akan cara menghitungnya 12,875 kita bagi dengan 12. Nah, itulah dia PPh pasal 25-nya yang dibayar si Tuan Budi. Jadi Tuan Budi membayarnya 12.875 bagi 12 ini hasilnya adalah 1.070.833. Nah, ini akan dibayar Tuan Budi mulai di bulan Mei sampai dengan Desember. Terus gimana Bu yang Januari, Februari, Maret? Sorry, ini bukan Mei ya, tapi April. Yang gimana nih Bu Januari, Februari, Maretnya? Kenapa ini dimulai di bulan April? Gitu kan ya pertanyaannya. Karena ini dimulai bulan April karena ini kan baru kita ketahui di akhir Maret. Di akhir bulan Maret kita baru laporkan ini dan kita baru tahu ini di bulan April. Jadi PPh pasal 25 yang kita bayar mulai dari April sampai dengan Desember itu adalah yang sebesar ini. Kecuali kalau ada surat ketetapan pajak yang menyebutkan PPh pasal 25-nya tidak segini, melainkan misalnya ada surat ketetapan pajak yang menyebutkan PPh pasal 25 Tuan Budi adalah 1.500.000. Misalnya surat ketetapan itu keluar di bulan Juni. Berarti di bulan Juli, mulai bulan Juli sampai dengan Desember dia akan bayar sesuai dengan surat ketetapannya.
Nah, di Januari, Februari, dan Maret, dia masih membayar PPh pasal 25 sesuai dengan PPh pasal 25-nya tahun lalu, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Gitu ya, teman-teman. Jadi, nanti begitu juga di tahun yang selanjutnya, di tahun 2022 berarti ya. Tahun 2021 kan pakai yang ini ya. Di tahun 2002, mulai dari Januari, Februari, dan Maret, si Tuan Budi masih pakai PPh 25 yang ini. Nanti setelah dia menghitung PPh tahunannya, dia akan dapat berapa PPh pasal 25-nya. Di bulan April dia akan menggunakan PPh pasal 25 yang baru. Nah, ini untuk contoh yang kedua, silakan teman-teman boleh foto terlebih dahulu. Ini contohnya yang selanjutnya, itu adalah Tuan Anggayo Nanda adalah seorang konsultan pajak di Jakarta. Penghasilan brutonya itu sebesar 2 miliar rupiah selama tahun 2020. Norma perhitungan sesuai dengan tabel yang pertama, karena dia ada di Jakarta, itu adalah sebesar 50%. Tuan Angga mempunyai bukti potong sebagai berikut, itu ada PPh 21 sebesar 5 juta rupiah, PPh 22 1 juta rupiah, dan PPh 23 2 juta rupiah. Selama tahun 2020, Tuan Angga mengangsur PPh pasal 25 sebesar 5 juta per bulan. Tuan Angga ini belum menikah tapi menanggung penuh kedua orang tua dan juga seorang adik kandung. Yuk, mari kita lihat berapa PPh pasal 25 angsurannya dan berapa PPh OP-nya. Nah, ini ya teman-teman, tadi penghasilan brutonya adalah sebesar 2 miliar rupiah, ada 2 miliar rupiah, kemudian kita kalikan dengan normanya tadi 50%, maka penghasilan netonya adalah sebesar 1 miliar rupiah. PTKP-nya di sini adalah TK2. Nah, kenapa TK2? Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar beserta nama dan nomor mahasiswa ya. Kemudian PKP sebesar 937 juta rupiah. Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP akan menjadi PKP. Kemudian kita hitung pajak terutangnya. Ini pajak terutang ya. Pajak terutangnya itu adalah 50 juta, kita kalikan 5% sesuai dengan tarif di pasal 17, 200 juta kali 15%, 250 juta kali 20%, dan sisanya karena dia sudah di atas 500 juta, kita kalikan dengan 30%. Hasilnya PPh terutangnya adalah sebesar 226 juta 100 ribu rupiah. Kita kurangi dengan kredit pajaknya, itu ada PPh 21 5 juta, PPh 22 1 juta, dan PPh 23-nya 2 juta. Sehingga dasar untuk menghitung PPh pasal 25-nya, yaitu PPh-nya tadi itu sebesar 218 juta rupiah. Kita kurangi dengan PPh pasal 22 yang sudah dibayar selama tahun 2020, itu 5 juta, kita kalikan dengan 12 sebesar 60 juta rupiah, sehingga PPh pasal 29-nya adalah sebesar 158 juta rupiah. Yang ini adalah PPh pasal 29 PPh OP yang dibayar oleh Tuan Angga tadi ke kas negara dan dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa tahun pajak, yaitu biasanya bulan Maret ya, karena tahun pajak kita anggap Januari sampai Desember. Berarti habis di Desember, maka 3 bulan setelahnya adalah Maret. Maka PPh pasal 25-nya itu adalah 218, ini dasar perhitungannya ya. Kita bagi dengan 12, PPh pasal 25 di tahun 2021 adalah 18 juta 166.666,67 rupiah. Yang mana ini dibayar mulai bulan April 2021 sampai dengan seterusnya. Di bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2021 dia masih membayar sebesar 5 juta rupiah seperti yang tahun lalu. Begitu ya, tadi sudah dijelaskan kenapa begitu. Kecuali ada STP yang menyebutkan bahwa seharusnya PPh pasal 25-nya sekian, maka yang dibayar selanjutnya adalah sesuai dengan SKP, surat ketetapan pajak. Gitu ya teman-teman. Sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.